Oke, jadi pertanyaannya simpel tapi dalam banget. Sebenarnya apa sih yang kita kejar-kejar selama ini? Kalau nanti kita dipanggil pulang, apa cita-cita terakhir yang bakal tercatat di buku amal kita? Ini bukan pertanyaan main-main loh, karena jawabannya, kata Gus Baha, itu yang nentuin segalanya. Nah, disinilah kita masuk ke intinya. Gus Baha itu ngasih kita semacam jalan pintas spiritual, sebuah rahasia, biar kita bisa meninggal dalam kondisi terhormat, dalam kondisi mulia, bahkan kalau perjalanan kita belum selesai atau belum sampai tujuan. Jadi, Gus Baha membagi ambisi manusia itu jadi dua jalur yang beda banget. Di satu sisi, ada yang namanya al-hirsu wal amal, rakus dan penuh angan-angan dunia. Coba bayangin, ada orang udah tua banget, tapi ambisi terbesarnya masih pengen kaya raya. Nah, orang kayak gini statusnya bakal dicatat sebagai pemburu dunia. Tapi ada jalur kedua, jalur tolibul ilmi, pencari ilmu. Cita-citanya sederhana aja, pengen belajar, pengen ngerti firman Tuhan. Nah, ini dia kuncinya teman-teman. Cuma dengan ngubah niat, sesimpel itu, ngubah apa yang disebut himmah atau ambisi utama kita, status kita di mata Allah itu langsung jelek berubah total. Dari yang tadinya ngejar hal-hal fana, jadi ngejar sesuatu yang abadi. Ini bukan soal seberapa pintar kita, bukan soal seberapa banyak ilmu yang udah dikuasai, sama sekali bukan. Ini murni soal niat di hati untuk terus belajar. Oke, terus seberapa powerful sih niat mencari ilmu ini? Apa buktinya? Ada satu kisah luar biasa yang bisa ngasih kita gambaran betapa gila ganjarannya. Jadi ceritanya begini, Imam Malik pernah cerita tentang seorang santri muda di Madinah. Anak ini semangatnya luar biasa buat belajar agama. Tapi ya, namanya takdir, umurnya nggak panjang. Dia meninggal dunia sebelum cita-citanya jadi ulama besar tercapai. Nah, singkat cerita, ada seorang ulama soleh yang mimpi ketemu sama santri ini. Di mimpi itu dia nanya dong, kamu dapat apa dari Allah? Kan belajarmu belum selesai, amalmu mungkin juga belum banyak. Dan jawaban si santri ini bener-bener bikin kaget. Dia bilang, aku di surga cuma 2 baris di belakang Nabi dan para sahabat. Bayangin, 2 baris. Barisan pertama itu Nabi, kedua para sahabat, barisan ketiga itu dia. Statusnya setinggi itu cuma karena niatnya, bukan karena hasilnya. Dan gak cuma itu, ganjarannya itu detail banget. Setiap kali satu bab ilmu yang dia pelajari, entah itu bab wudu, bab sholat, itu sama dengan satu tingkat lebih tinggi di surga. Jadi derajatnya itu diangkat terus, bab demi bab. Sampai akhirnya posisinya setara sama ulama-ulama besar yang belajarnya udah tamat. Kalau itu belum cukup meyakinkan, ini ada jaminan langsung dari Allah loh. Di sebuah hadis qudsi, Allah itu seakan-akan bilang begini, aku udah mewajibkan atas diriku sendiri, kalau ada murid yang niatnya beneran cari ilmu, nanti di surga derajatnya aku samain sama gurunya yang udah alim. Wah, ini kan janji yang gak main-main ya. Nah, kalau kita bicara soal puncak dari semua ini, teladan paling sempurnanya ya tentu saja ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita lihat sekilas betapa luar biasanya beliau. Beliau itu benar-benar wujud nyata dari kebenaran itu sendiri. Akhlaknya itu, kata Sayyidah Aisyah, seperti Al-Quran yang berjalan. Kalau urusan pribadi, beliau itu pemaafnya luar biasa. Tapi, kalau kehormatan Allah yang diusik, beliau jadi orang yang paling tegas. Setiap gerak-gerik dan ucapannya itu adem, indah, dan menenangkan. Dan cahaya ilmunya itu nggak cuma di dalam, tapi sampai memancar keluar secara fisik. Sampai-sampai para sahabat itu bilang mereka pernah coba bandingin wajah Nabi sama bulan purnama. Dan sumpah mereka, demi Allah wajah Rasulullah jauh lebih terang dari bulan purnama. Bahkan keberkahannya itu ninggalin jejak fisik yang nyata loh. Aroma tubuh beliau itu harumnya alami dan bisa nempel berhari-hari di tempat yang pernah beliau duduki. Jadi semacam tanda kehadiran beliau yang menenangkan. Puncak kebijaksanaannya bisa kita lihat dari cara beliau bicara yang disebut Jawamiul Kalim. Artinya beliau itu bisa ngomong singkat, padat, tapi maknanya dalam banget. Kayak waktu ditanya, apa sih inti Islam itu? Beliau cuma jawab satu kata, istakim, konsisten. Satu kata tapi isinya, lautan hikmah. Oke, setelah mendengar semua itu, pertanyaannya sekarang, terus gimana buat kita? Apa pelajaran yang bisa langsung kita praktekkan? Yuk kita tarik kesimpulannya.
Jadi, inti dari semua ini, the ultimate lesson-nya itu gini. Jadi, pencari ilmu itu bukan berarti kita semua harus berhenti kerja terus mondok. Bukan itu. Ini soal mindset. Ini soal menggeser orientasi hati kita, mengubah ambisi utama kita dari yang tadinya ngejar dunia jadi ngejar akhirat. Dari ngejar materi jadi ngejar ridhonya Allah. Dan ada satu doa dari Nabi yang ngerangkum semuanya dengan sempurna banget. Intinya kita minta, ya Allah jangan sampai dunia ini jadi ambisi terbesar kami, dan jangan sampai ilmu kami mentok cuma buat urusan dunia. Ini doa yang esensinya adalah meluruskan lagi arah kompas hati kita. Jadi, pada akhirnya semua balik lagi ke pertanyaan di awal tadi. Setiap hari kita bangun, kita kerja, kita berjuang. Tapi pertanyaannya, untuk apa? Apa yang sebetulnya kita cari? Apakah kita sedang mencari sesuatu yang fana dan bakal kita tinggalin? Atau kita sedang mencari sesuatu yang bakal mengangkat derajat kita selamanya? Semoga perbincangan kita kali ini bisa jadi bahan renungan ya.